Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa ba'd. Ayyuhal hadirin, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allahu Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih memberikan nikmat begitu banyak. Disadari ataupun tidak jamaah, dari semua nikmat dan kebahagiaan yang kita rasakan dan kita nikmati hingga saat ini lebih banyak yang diberi oleh Allah dari sesuatu yang tidak pernah kita minta. Laras napa boten? Jadi nikmat kebahagiaan yang kita rasakan sampai hari ini diberi oleh Allah dari sesuatu yang tidak pernah kita minta. Laras napa boten? Kalau yang tidak diminta aja dikasih, kira-kira kalau kita minta dikasih napa boten? Dikasih. Seperti siang ini, jenengan ngantuk, kepengen tidur, obat ngantuk, tidur. Apalagi tidurnya pas pengajian, enak tenan. Jangan lupa baca doa, bismika Allahumma, nggak turu kabeh tak tinggal mulai. Kita kepengen ngerti ibadah kita niki tuh, ibadah kita ini muqallidnya, ikutnya kepada siapa. Kita kepengen tuh ibadah kita itu ada ilmunya, maka mengikuti siapa? Ittiba'us sunnah ala rasulillah fi minhajil ulama ahli sunnati wal jamaah. Kita mengikuti kanjeng Nabi, tapi yang kita ikuti bagaimana penjelasannya ulama ahli sunnah, ulama aswaja. Tidak bisa kita belajar langsung memahami Al-Quran dan hadis, memahami sendiri itu tidak bisa jemaah. Nanti konslet. Ngaten ji, ada orang itu semangat belajar, baca Quran, terjemahan dimaknai piyambak. Konslet nih nanti. Ngaten ji, itu saya punya teman, dia juga punya teman dulu di pondok. Belajar sendiri kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Tasawuf Al-Imam Al-Ghazali. Itu kitab dhuwur nih Pak. Harusnya dia belajar kitab Al-Hikam dulu. Dia belajar kitab Ihya Ulumuddin, belajar sendiri, konslet, stres, karena tidak paham. Semua itu harus ada yang menjelaskan. Alhamdulillah, kita ini bersyukur kepada Allah, di siang hari ini masih diperjumpakan, dikasih nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dunianya nggak kurang. Ya kan? Nih, contoh sore siang hari ini, saya nggak minta disiapkan 2 gelas air, disiapkan. Padahal istri saya 1, gelasnya 2. Nggak ada kaitannya ya. Tapi alhamdulillah, kita ini ibadah diberi kemudahan sama Allah. Kok masalah istri langsung coel-coel? Bapak-bapak ini kalau masalah poligami langsung gini-gini. Ya Pak, 1 aja Pak, 1 aja benar. Dirawat dengan benar, dididik dengan benar, karena tanggung jawabnya besar. Tapi kalau Dr. Saiful mau 2, saya nggak ngelarang. Tapi gurunya aja 1 masa. Kecuali nek kiai niku yo kalih 3 niku ya niku. Tapi nek kula setunggal mawon. Pertanggungjawabannya berat. Sakniki nggih Pak. Ya, leres napa mboten? Nah nek istri kula meninggal, boleh nikah lagi ndak? Nah, itu istri keberapa Pak? Kedua. Ya Pak Indri, ampun nambah meneh. Walaupun semangatnya 2 gitu. 1 aja. Nah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan siang hari ini dikasih nikmat sehat, nikmat kehidupan,
nikmat ibadah dan nikmat dalam majelis yang penuh dengan barokah ini. Semoga amal-amal ini menjadi penghapus segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga amal soleh ini menaikkan derajat kita menjadi orang bertakwa, dan semoga amal-amal ini menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan di yaumul hisab, dan dengannya kita berkumpul dengan kanjeng Nabi SAW di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Insyaallah kalau tuntas dikasih usia panjang, Kitabul Jami' yang kita bahas itu satu kitab ini. Ya biar panjenengan niku ngerasakan nek ngaji di pondok niku kayak nopo gitu. Nah, kitab ini, kitab kuning, lembarnya kuning gitu ya. Ono rambutnya, ono rambutnya gitu. Jadi rodok gundul sithik. Ya gundul semua, Deng. Ya, ini. Kita belajar pelan-pelan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah sesuai dengan tema, kita akan membahas tema kita hari ini, adab-adab makan dan minum. Leres boten? Ini banyak kaum muslimin boten ngertos, ndak ngerti caranya itu makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Taib jamaah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memetakan dulu antara perkara dunia dan ibadah. Itu jangan digabung-gabungkan dulu ya. Dunia sendiri, ibadah itu sendiri. Karena ubudiyah itu qat'i. Perkara ibadah itu udah pasti jelas. Paham ya? Jangan dipaksakan yang ibadah jadi perkara dunia, yang gak bisa masuk perkara ibadah jadi dunia. Perkara dunia ada yang dia tidak bisa dimasukkan ke dalam perkara ibadah, tapi banyak yang bisa dijadikan perkara ibadah. Paham? Paham ya? Saya ulangin ya. Ibadah itu tidak bisa dipaksa menjadi perkara dunia, itu tidak bisa secara umum. Tapi perkara dunia terbagi dua, bisa dijadikan dia perkara ibadah dan tidak bisa jadi perkara ibadah. Contoh, makan dan minum, ini perkara ibadah atau perkara dunia? Dunia, maka hukumnya mustahab atau halal. Halalun maknanya itu boleh, halal itu maknanya apa? Boleh. Maka makan dan minum itu perkara apa? Dunia. Kalau kita tidak masukkan dia ke dalam perkara ibadah, maka tetap jadi perkara dunia. Paham ya Pak? Tetapi perkara ini bisa jadi perkara ibadah kalau kita lakukan di sana, amalkan di sana sebagaimana perintah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bisa jadikan perkara ibadah dengan adab-adab syar'iyyah. Kalau kata ulama ahli fikih itu, adab syar'iyyah, adab-adab syar'i bisa jadi nilai apa? Ibadah. Lanjut, jima. Apa tuh jima, Pak? Nah, itulah yang bacaan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh, jima wa Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang ngerti niku panganan, Pak, tapi bukan bukan itu bacaannya, apa doanya? Allahumma janibana syaitan ya. Nah, jima itu perkara dunia atau perkara ibadah? Dunia atau ibadah? Dunia. Kalau dia tidak dilakukan di sana poin-poin yang menjadikan itu ibadah, jadi perkara apa dia? Dunia. Tapi kalau kita lakukan di sana adab-adab yang disyariatkan, jadi perkara apa? Ibadah. Berpakaian, naik kendaraan, dan semua yang menutupi aib tubuh kita, ini perkara dunia atau ibadah? Dunia. Ngatan Ji? Maka perkara dunia ini tinggal kita caranya memakai bagaimana, tujuannya apa, terus diamalkan kemana gitu loh. Paham? Nih, handphone, kamera, ini perkara dunia atau ibadah? Dunia. Bisa jadi perkara ibadah nggak? Bisa. Jadi perkara maksiat bisa nggak? Bisa. Tuh yang nonton Dempak Dungdung Jos niku, campur saru apa campur nopo niku, astagfirullah, istighfar tapi didelokin terus. Nah, paham? HP itu bisa jadi perkara dunia, bisa jadi perkara ibadah, bahkan bisa jadi perkara maksiat. Leres napa mboten? Ya. Betul apa enggak? Iya, kita ini masya Allah jamaah, kita ini kalau ngaku aja, pokoknya ngaku punya kesalahan kalian Gusti Allah niku dimaafkan. Masalahnya ada di antara kita tuh angkuh. Tahu?
sombong itu tidak mengaku kalau punya dosa. Di depan orang kita nggak maksiat, tapi dikala sendiri dengan handphone kita banyak maksiat kita nih. Terus sobotan liatin TikTok, oh saya nggak punya handphone, saya cuma ada WA doang nih di sini. Nggak ada IG, nggak ada apa, cuma WA doang. Terus YouTube bawaannya sudah selesai. TV di rumah nggak ada, ya. Mau gimana mau denger berita? Jadi saya nggak denger berita, blas. Aman hidup saya, hati saya aman. Alhamdulillah. Sehingga waktu belajar ngajarnya itu nggak cukup jemaah sebenarnya. Maka kalau ada seorang dai sibuk itu ngevlog, assalamualaikum, nah itu bukan alim jemaah. Alim itu jauh dari perkara ini, sibuk baca kitab, ngamalki, ngajarki. Ngatan ji, semoga kalau jadi alim ulama. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang kita bicara makan nih. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jamil muslimin amin. Beliau menyampaikan dulu adab-adab makan. Ini saya coba kumpulkan beberapa hal ya. Maksudnya saya kumpulkan tentang adab makan di dalam kitab ini jadi satu. Pertama, jamin makan oleh Allah. Ya. Ini masalah makan yang pertama adalah sebagaimana hadis Nabi SAW dinukil oleh beliau tentang masalah makan. Ini digabung karena harus saya jamak ini. Pertama adalah yabda'u atau memulai atau abda'u, kita memulai makan dan minum itu kalau bisa jangan sambil berdiri. Itu dulu. Ya, jangan makan minum sambil berdiri. Nanti ulama ini beda pendapat, bukan pendapatan ya. Beda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang nggak memperbolehkan. Tapi kembali kepada keumuman dalil dari sahabat, yakni Rasulullah SAW, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ridha Allah taala atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Rasul berselawat jemaah, jangan pelit ya. Nanti kita nggak diakui umat Nabi loh ya. Apa kata Kanjeng Nabi? La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah seseorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Nanti minum ini diteruskan turunannya makan. Kenapa? Sampai Kanjeng Nabi mengatakan faman nasya falyastaqa'a. Maka barang siapa yang lupa ketika makan atau minum sambil berdiri, diperintahkan apa? Suruh muntahkan. Subhanallah. Baru dengar ya? Iya. Nanti ada penjelasannya. Di sini jelas kalau orang makan dan minum sambil berdiri, itu Kanjeng Nabi menyampaikan fal yastaqa, pakai kalimat fa ini serta merta, buru-buru dimuntahkan. Nah, jenengan kan di dunia medis jemaah. Secara kesehatan, orang makan sambil duduk dan berdiri niku, ada nggak efeknya untuk kesehatan lambung? Ada nggak? Jenengan dokter-dokter di sini, ada nggak dokter Habib Anis Basudan, ada nggak? Ada. Kesedak ya, takutnya kesedak ya. Kalau untuk proses lambung tergantungnya dimakan. Kalau makanannya biasa nggak masalah. Nah, bahkan kalau masalah makan minum, Nabi aja niku duduknya begini jemaah, dengan menjadikan kaki kirinya itu di sebelah didudukin itu opo jeneng ini telapaknya, terus tangan kaki kanannya itu dinaikin begini menekan lambung yang kanan. Ini ada, kenapa Nabi SAW fi'lianya demikian? Karena ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi mengatakan, nanti di dalam bab tasawuf, kitab ini kan ada bab tasawufnya nih. Kitabul Jami' ini ada masalah tasawufnya, ada masalah tazkiyatun nufusnya. Tasawuf itu sama dengan tazkiyatun nufus. Ada di sini nih, sampai Nabi SAW mengatakan makan itu di dalam lambung kita sepertiga makanan, minuman sepertiga lagi itu udara. Lah kenapa Nabi SAW itu menekan begini nih, supaya yang sepertiga tadi itu cukup gitu loh. Coba sekarang kalau kita makan saking asyiknya, sepertiga yang nafas itu nggak terpenuhi karena kepenuhan minum sama makan. Contoh makan bakso, kebiasaan orang Jawa makan bakso pakai nasi itu,
wis ono aire pakai nasi sisan toh, terus minum es teh. Warak napa boten? Nah, ketika kekenyangan, bagian nafas nggak masuk jadinya ngantuk napa boten? Tuh. Paham nggak maksud saya? Nah, di sini kan kalau kita jamak itu hadis-hadis Nabi yang dikatakan oleh para ulama Ahlussunnati wal Jamaah itu sangat jelas. Faedah Kanjeng Nabi menyampaikan, walaupun sifatnya anjuran ya, nggak harus kemudian makan harus posisi gitulah. Kalau kita di atas kursi, opo kakinya koyong ini jamaah? Enggak. Paham ya? Kalau misalnya kita ke rumah, misalnya bagi panjenengan yang pernah ke Tanah Suci makan di mat'am atau restoran-restoran Arab itu kan pasti duduknya di bawah kan, ya kan? Seperti maaf mungkin ada di antara anda ke rumah para habaib gitu ya, seorang habib misalnya, itu nggak ada kursinya, itu pakai kursi itu nggak ada, duduknya itu lesehan, harus nobotan. Terus makannya pakai nampan bareng-bareng kan, harus nobotan. Itu bukan berarti kita dilarang itu makan itu pakai kursi, enggak. Tapi ada satu sisi, pertama mengikuti sunnah, yang kedua sisi kesehatan. Nah, nanti tolong dibedalah dokter-dokter di sini itu apa manfaatnya. Kedua, di sini kenapa dilarang berdiri? Karena di sini lebih kepada adab jemaah. Bukan nanti tujuannya itu pengharamannya itu bukan langsung dosa orang makan berdiri minum berdiri, enggak. Dijelaskan al hadisu dalilun ala anna al muslima manhiya an yashraba wa huwa qa'iman wa qad hamalu Ibnu Hazm hadha nahya 'ala at-tahrimi faqala wa la yahillu syaraba qa'iman. Jadi intinya jemaah, pelarangan ini bukan bersifat dosa. Paham ya? Kesimpulannya dia nggak dosa. Orang makan dan minum sambil berdiri nggak dosa. Itu dulu. Tetapi dia tidak ittiba kepada Rasul yang pertama. Yang kedua, hilang kesempatannya untuk mendapat pahala. Yang ketiga, secara kesehatan mungkin akan sangat berefek. Contoh, yang kemarin saya jelaskan di pengajian pekan yang lalu. Ketika Nabi SAW dibelah dadanya. Dulu sampai belasan abad nggak masuk akal nih. Kok dibelah dada diambil jantungnya Kanjeng Nabi, kok Nabi nggak meninggal gitu kan. Dan sudah terjawab di dunia medis, ketika itu jantung diambil, dipisahkan dari tempatnya, didadel doel itu toh, orangnya nggak mati. Atau transplantasi ya namanya ya, nggak mati orangnya. Lah, tidak semua, sekali lagi saya utarakan, tidak semua apa yang disabdakan Nabi SAW itu bisa dirasionalitas hari ini tuh nggak bisa. Mungkin nanti jamaah akan tahunya nanti. Contoh, dulu kita tahu kalau minuman kita kemasukan lalat. Diperintahkan Nabi apa? Diculupkan sekali loh jamaah, bukan digini-giniin. Lalat, wah itu langsung diguak wae sesan. Sekali aja, ucuk malah dolanan. Perintahnya sekali, wahid, set, baru dibuang lalatnya, diminum. Kenapa? Baru dibuktikan dunia medis. Di lalat itu sayapnya membawa racun atau bakteri buruk. Sayapnya satunya itu penetralisirnya. Kenapa itu lalat yang dibuang minumnya itu nggak dibuang airnya? Supaya tidak kena firman Allah, mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadzir temannya siapa? Makanya saya ngapunten ji, ini terjadi di pengajian manapun. Kalau jenengan itu pengajian ada itu minuman air mineral begitu ya, ada minuman air mineral jamaah, kalau bisa itu dihabiskan. Ya sudah air mineralnya ditinggal nggak di situ? Betul leres sama buatan? Air padahal cuman air gelas itu tuh nggak dihabiskan, tuh mubazir itu mah. Yang kita takut besok dia mul akhir tuh ditanya, kamu dikasih rizki minuman nggak dintek kayak? Sedih gitu aja. Banyak orang itu yang sakit jenengan punya pasien nggak iso minum, nggak iso mangan, pakai infus. Leres sama buatan? Apa mau sampai dikasih teguran sama Allah kayak gitu baru kita sadar? Purun apa buatan? Ampun. Mulai sekarang sampai besok kalau ngambil minuman atau dikasih minuman habiskan. Kalau nggak habis ya jatahnya jamaah. Paham ya? Ngertos apa boten? Nah itu maknanya ngaten, bukan berarti ini persifatnya larangannya ini dosa, bukan. Tetapi hilang kesempatan seseorang itu untuk mendapatkan pahala ittiba'us sunnah, termasuk seseorang tersebut nanti mungkin berefek kepada nilai-nilai kesehatan. Saya nggak tahu, nggak bisa
nggak bisa mengira-ngira, hanya dokter-dokter yang spesialis lah yang paham itu apa efeknya. Soalnya dulu saya pernah tanya sama seorang murid saya yang spesialis penyakit lambung, penyakit dalam tuh di Karyadi, dok apa ada efeknya dok kalau orang itu makan itu tidak dengan duduk? Jawaban dia sangat simpel, orang kalau makan dengan duduk membantu kerja lambung dengan cepat dan baik. Itu kata dia ya, karena dia buktikan itu. Berarti kalau orang berdiri proses kerja lambungnya tidak membantu dengan baik. Nah, kalau yang ngomong dokter spesialis, percaya nggak kita? Percaya, wong dia juga dosen. Nah, Kosolaudin yang ngomong pasti nggak percaya, wong bukan dokter. Saya kan cuma LC, lulusan COVID. Gitu ya jamaah ya. Nah, itu masalah pertama, makan dan minum jangan berdiri. Yang kemudian yang kedua jamaah, ya, di sini jangan sampai seseorang di antara kita makan dan minum dengan tangan kiri, ya, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya mau tanya, kita itu makan bakso atau mie ayam pakai garpu apa buatan? Nah, sendoknya tangan kanan, garpunya tangan, ngambil baksonya pakai tangan apa? Kiri. Ya, makan nasi ono kerupuke tangan kanan apa tangan kiri? Mantap. Makan gorengan, lomboke tangan kanan apa tangan kiri? Mantap, wis ngaku dapat pahala wis. Ya kan, kita kan tinggal ngaku mawon. Terus apa buatan? Makan steak niku lho gaya-gaya barat. Pisaunya tangan mana? Kanan. Garpunya tangan apa? Nah, terus makannya tangan? Enggak mungkin jenengan motong langsung dituk. Ini kan enggak mungkin, itu. Terus apa buatan? Iya. Terus kalau makan mulu pakai tangan. Terus minumnya pakai tangan apa? Bagus. Lah iya kan, ngodeng langsung. Lalu sahabatan, iya, ngaku dapat pahala insyaallah. Semoga diampuni kesalahannya. Dan ini kiai-kiai itu ulama-ulama nyampaikan di pondok pesantren, tapi santri-santri keluar dari pondok tidak diamalkan. Berarti ilmunya tidak barokah nih. Nah, ilmu barokah disampaikan guru, dia amalkan ketika keluar dari pondok pesantren. Ya ini kita mau aplikatif jamaah. Kita kan kepengen ngaji itu easy listening, ya kan? Kemudian bersifat aplikatif. Ngaji sekarang itu nggak bisa hanya kilawakola, itu nggak bisa jamaah. Kata orang ngaji itu mudah difahami, mudah diyakini dan aplikatif. Apalagi jenengan di dunia kayak gini harus aplikatif ngajinya. Paham ya? Kan ini mudah berarti. Mudah nggak? Nih tak bacakan dalilnya ya. Al-amru bil akali bil yamini wa syarabu min biha. Dikasih title atau dikasih titel hadis ini apa? Perintah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Apa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi." Apabila seseorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Kenapa jamaah? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu selalu makan. Ini fakil fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari niku kalau di dalam grammar bahasa Inggris itu present continuous tense. Sekarang dan yang akan datang, berarti senantiasa. Present continuous tense, kan digabungkan tuh bahasa Arab bahasa Inggris. Jadi ngerti itu. Jadi fi'il mudhari niku maknanya apa? Setan itu selalu senantiasa makan dan minum dengan tangan. Berarti jin dari golongan setan itu punya tangan? Punya. Nah terus kalau Kanjeng Nabi mengatakan kamu makan dan minum dengan tangan kanan, jangan makan minum dengan tangan kiri, karena alasannya apa? Setan itu. Nah, kenapa jamaah? Ngapunten ya, ini diterima dulu ya. Karena jenengan rutin kita baca surat Yasin, rutin. Minimal sepekan sekali bagi panjenengan yang rutin. Ya, ada yang setiap hari, monggo. Malam Jumat kan, atau ada yang setiap hari semua monggo. Bahkan ada yang baca Al-Fatihah sampai surat An-Nas 3 kali. Kalau kami di pondok pesantren yang sudah 30 juz itu paling enggak itu sepekan sekali harus sudah khatam. Sehari 5 juz, sehari 5 juz. Kalau udah kelasnya itu seperti imam di Masjid MAJT, imam Masjid Kauman atau imam masjid
Baitur Rahman kayak gitu itu sehari itu paling enggak tuh 10 juz ya, Mas. Apalagi Imam Masjidil Haram. Mereka harus mutkin. Nah, 10 hari 10 satu hari 10 juz. Berarti per 3 hari khatam. Mereka tuh pasti sering Mbak dengar ayat ini. Contoh misalnya dalam surat Yasin, Allah Ta'ala katakan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata buat kita. Karena dia musuh, boleh nggak diikutin? Nggak boleh. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 21 Allah Ta'ala katakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hei orang yang beriman, jangan kamu ngikuti langkah-langkah syaitan. Alasannya kenapa? Syaitan itu bulun apa musuh? Nah, berarti ngapunten jamaah, orang yang makan dengan sengaja dengan tangan kiri berarti niru siapa? Saya kenceng. Ya nanti tak jelaskan Pak. Berarti kalau orang makan dan minum dengan tangan kiri dengan sengaja berarti niru siapa? Setan. Dan kata para ulama di dalamnya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, atau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, 3 ulama ini saya baca kitab-kitabnya tentang masalah yakni an-nafsu atau tasawuf, masalah kejiwaan. Faktor orang itu nanti kelak sering jatuh dalam maksiat. Dalam tanda kurung, orang itu dimasuki syaitan melalui aliran darahnya. Itu paling cepat faktornya masalah makan dengan tangan kiri. Kita menjelaskan bukan golo loh, ulama. Saya nggak berani jelaskan. Ini kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demi Allah nih, detik ini saya ngomong nih, ini Allah itu mencatat apa buatan? Allah menilai, melihat apa enggak? Iya. Mendengar enggak? Berani nggak Salahuddin bohong? Nggak boleh. Kalau di siang ini saya mati, coba besok berdiri padang mahsyar saya diduel-duel sama Allah, nggak boleh bohong. Ini ngomong para ulama, kalau orang yang dia sadar atau tidak makan dengan tangan kiri, efeknya syaitan masuk bersama dirinya. Maka ada hadis Bukhari Muslim, syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Nah punten ya, saya pernah ngalamin, bukan saya, ngelihat orang. Seseorang yang dia kesurupan atau gangguan sihir itu atau dikendalikan diri dengan syaitan, paling tidak bisa niku satu diruqyah atau dibekam, terutama bekam kepala. Itu orang yang dia akeh jin ini dibekam kepala, itu pernah ada santri dibekam kepalanya jauh nolak sampai kayak air mendidih plok 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 plok. Ternyata deknen kui pernah berhubungan dengan jin dari golongan syaitan. Kalau di pondok-pondok tradisional dalam tuh ilmu laduni ngaten lho. Dikasih rajah tubune gen sakti mandraguna ngaten. Itu biasa santri-santri kayak gitu tuh yang nggak pernah khatam baca kitab biasanya. Betul itu. Kepengen cepat pintar jadi kiai. Jadi akhirnya apa? Dia ingin sakti, ilmu apa jenenge niku? Pengasihan gitu toh. Ilmu iso melet apa pelet nah, gitu ya. Gen lihat orang jadi tambah sayang itu. Sampai saya punya guru tahfidz kula niku sebelum tobat, sekujur tubuhnya itu dirajah ya, Mak. Subhanallah. Tobat dia. Itu kayak gitu-gitu tuh karena kebiasaan, dan itu akeh realistis. Real masuk. Lah makan dan minum dengan tangan kiri kata para ulama sunnah itu menjadikan setan cepat masuk. Ngapunten. Tapi ini jangan dikerjakan di rumah ya. Don't try this at home. Betul ya bahasa Inggris saya? Jangan dikerjakan di rumah. Contoh, jenengan misal punya anak yang sudah terlanjur dibiarkan makan dengan tangan kiri sambil berdiri sambil jalan-jalan. Dengan anak yang sudah dididik makan jangan dengan adab begitu. Coba efeknya apa? Bedanya apa? Saya punya santri ya kayak gitu. Yang satu dikandani angel. Paham? Hatinya rodo atos dikasih tahu. Itu karena sebab dosa-dosa yang nggak disadari jemaah. Ini masuk tasawufnya nih. Ya. Tapi kalau orang yang taat dikasih tahu dia berubah gitu, insya Allah ini ngefek, gampang dikasih tahu, ndak ada penolakan. Maka kalau kita kadang dapat nasihat dari alim ulama, kok hati kita tuh atos gitu rasanya, itu mesti ada dosa yang kita kerjakan yang kita belum tobat. Cici. Ada kedua kata para ulama, amalia syaiton, amal-amal syaiton yang kita kerjakan tanpa kita sadari. Ngaten sih. Tapi kalau hati kita mudah menerima, alhamdulillah. Semoga hatinya mudah menerima semua. Amin Allahumma amin. Ya. Lanjut ya.
Nah, itu berarti makan dengan tangan kanan. Kemudian jamaah, ada satu kisah. Seorang sahabat itu diingatkan oleh Nabi SAW karena dia makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi mengatakan, anak kecil ini, samillah, samdar jamaah, 5 menit lagi saya selesai. Saya tahu jenengan ngantuk dan lapar, sama. Saya dari pagi ya urung mangan sama sekali jamaah. Minum boten, ini mangan. Pagi harus ngajar di pondok, ngaten toh. Habis dari pondok terus layangan terus turun ke sini, belum sempat sama sekali. Baru minum aja. Jadi sama-sama lapar ya. Sabar ya. Habis ini 5 menit lagi selesai, kita pulang masing-masing ya. 5 menit 10 menit lagi. Lanjut. Jadi ada anak kecil diingatkan Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Sebut asma Allah, makan dengan tangan kananmu, makan dari yang terdekat dengan dirimu. Misalnya ini yang terdekat toh, makan, misalnya makan dan minum, baca bismillah dulu. Bismillah. Kemudian dengan tangan kanan. Lalu yang terdekat dengan saya. Yang terdekat dengan saya yang mana nih? Antara ini dengan itu. Ya ini dulu. Nah, ini udah dapat 3 nih sunnah Nabi. Pertama baca bismillah, pahala 1. Dan 1 pahala itu bukan 1 nilainya, 10 minimal. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan perintah Allah dan Nabinya, baginya 10 kali lipat. Jadi udah 1 bismillah, 10. Dengan tangan kanan 1 pahala kali 10, 20. Dengan yang terdekat berapa? 30. Dapat 30 bismillah. Peng telu 90. Makan nasi ini piring ki misalnya. Itu pun ada aturannya jamaah. Ini piringnya. Makan yang benar itu ya, kalau kami di Sumatera mungkin sama kayak Bang Saiful, Dokter Saiful. Kalau makan tuh selalu dicampur itu. Orang Arab juga sama. Nah, paham ya maksud saya, dicampur dia apa namanya? Diaduk-aduk. Ramesan. Nah, makan yang benar itu, ini misalnya piring itu dari yang di sini nih. Kalau mau adab, dari piring yang paling pinggir dekat dengan kita. Yang paling bingung nanti misalnya ya, kita mampir di warung makan, contoh restoran sederhana lah, yang modelnya kita datang nanti ditaruh di meja-meja, ya dah? Nah, yang jadi masalah ketika di depan kita hanya nasi sama kerupuk tok, bejal. Nah, iya adabnya itu kita nggak boleh loh. Kita duduk sini, kita berdiri ngambil, itu nggak, itu berarti belum pakai adab. Itu kita banget ya. Ya kita banget gitu, tolong, nah, itu kita banget nggak? Kalau orang yang alim, orang yang dia udah belajar jadi santri, walaupun santri ngalong di masjid ini ya, jadi santri aja kita ya, amin ya. Itu enggak, dia nahan. Sabar dulu, yang lain udah ngambil, baru ngomong sebelahnya, mas tolong diambilin gitu. Jangan ngambil sendiri. Atau yang kedua, sebelum lauk itu diletakkan di meja kita, ngomong dulu, mas sengkuin yang gini. Nah gitu. Iya kan? Terus yang sambal pete sama rendangnya tengah-tengahnya. Paham ya maksud saya ya? Ya kalau neng Arab tuh cuman sambal tok sama kerupuk, ya sabar, nasi yang kursi wae. Itu nanti ada isar. Ada isar itu apa? Mendahulukan ke hajat saudaranya. Biar aja yang dulu ngambil, kita belakangan. Tapi saya diajari salah satu guru saya, itu ketika datang ke rumah dia ngajari adab tuh sama kita. Yakni apa? Saya mau makan, kan dahulu kiainya tau, dahulu guru saya tau, betul nggak? Tapi guru kulo beda, kiai kulo beda. Dia ambilin nasi santri ini. Tapi nggak semua santri yang digituin. Piringnya dia tak kirim kan, Pak Yai itu ngambil buat dirinya toh. Tapi enggak, dia ambil dikasih ke santri nih, masya Allah. Nah itu udah, itu alim. Nih alim tuh ngatan, mendahulukan. Padahal menurut kita, ampun Pak Yai kan ngatan enggak? Ini enggak, ambil, khud. Ngajari dia. Paham ya Ma? Paham ya? Nah, jadi inilah coba dikerjakan, kan sederhana aja Ma. Jadi besok kalau pas kita datang nanti mungkin saya husnuzon sama Allah, habis ini saya makan habis ini saya langsung cari lorong makan, udah rodok derdek soal lagi ya. Misalnya model prasmanan, ya sabar. Kalau yang di sini itu adalah nasi tok sama sambel, ya ambil ikut dulu. Bisa ya, insya Allah ya. Yang terakhir, ini wis tak singkas ini. Berarti makan, sebut asma Allah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, terus makan yang terdekat. Dan kalau tadi mulu,
Kalau mau minum gini caranya jamaah. Paham ya? Misalnya kita muluk supaya nggak tangan kiri begini nih. Gini ya. Paham ya jamaah ya? Kan ini kan tangan kanan. Betul apa enggak? Betul nggak? Atau begini juga boleh. Paham? Nggak usah gini. Aduh, kita udah belajar. Hidup kita cuma sekali. Maksiatnya kita itu nggak pernah berhenti. Amal soleh kita banyak cacatnya. Masa hadis Nabi semudah ini, sunnah Nabi semudah ini tidak bisa dilakukan. Bisa jadi kita masuk surganya Allah Ta'ala, dapat syafaat dari Rasulullah, itu gara-gara kita ngamalkan sunnah Nabi ini. Masya Allah. Amin Allahumma. Yang terakhir, ini yang paling disukai Dr. Anis ini. Paling suka dia. Yakni apa? Kita ini kalau makan jangan buru-buru langsung cawe ya. Yani istahabbu li'aqil asabi' ba'da ta'am. Ada anjuran mengisap-ngisap jari jemari setelah makan. Paham jamaah? Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ini terakhir ya, habisnya kita pulang insyaallah ke tempat masing-masing. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala atas keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Apabila seseorang di antara kalian makan, maka jangan buru-buru tuh dibersihkan dulu, dilap dulu tangannya, cuci tangan atau pakai tisu. Kan ada orang habis makan langsung tisu diginiin, enggak, tapi jilat-jilat dulu. Au yul'iqaha, atau dijilatin orang lain. Nah ini, tapi ojo koncone yang wedok, mbak tolong jilatin mbak, mam. Maksudnya di sini nih ada objek, ada maf'ul bih yang dimaksud. Kalau nggak kita jilatin sama pasangan kita, bukan pasangan orang lain. Ya, ya nggak mungkin kan saya dokter, oh saya tolong dijilati, itu nggak ada. Maksudnya jilati diri sendiri, lalu kemudian kalau kita bersama anak, sama istri itu jilat-jilatan, jarinya dijilat-jilat. Saya nggak berdusta. Hampir setiap pagi atau makan sore kalau pas saya di rumah, tadi aja nggak sempat sarapan pagi, biasa satu bungkus berdua aja, suap-suapan. Dia makan, saya makan, tak suapin. Karena saya jilatin jari saya, tak suruh jilatin, tambah romantis. Kita romantis itu cuman hari pertama, hari kedua tok. Pak Endri kan gitu tuh sama istrinya. Ya kita dulu kan gitu. Tapi kalau ngikuti sunnah Kanjeng Nabi SAW, enggak jamaah, romantis kapanpun. Khawatirnya kita nih loh jamaah, sama istri udah nggak romantis, sama istri orang lain romantis. Nauzubillah. Ya Allah, wis makan beb, babeb. Nauzubillah. Ampun je jamaahnya, ampun je. Jangan. Assalamualaikum ukhti. Wah pakai bahasa Arab. Jangan lupa sholat malam ya nanti malam. Bojone wae ora di ngono ge. Sibah. Sesuk dinten Kemis, ampun kesupen, puasa sunnah. Wong liyane dielingke bojone ora. Jadi kan repot ya. Atau misalnya menjilati jari jemari anak-anaknya. Anak-anak saya kalau makan tak jilatin, dijilati, ya. Dan itu adalah sunnah yang terlupakan. Kenapa jamaah ada hadis ini? Supaya satu, tidak ada yakni makanan yang tersisa sehingga mubazir. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, menurut kitab ulama ini kita nggak tahu tuh di mana letaknya keberkahan dari makanan. Apa kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Kamu sesungguhnya nggak akan pernah tahu di mana letak keberkahan dalam makanan. Saya mau tanya, kita hidup beramal ingin dapat berkah apa badan? Bisa jadi berkah itu dalam setiap makan dan minuman. Maka saya pesan jamaah, jangan kalau makan itu kemaruk. Tahu kemaruk? Lapar mata. Pengen diambil semua tapi nggak habis. Makan itu yang profesional, khususnya pas undangan. Misalnya Dr. Anis punya hajat, anaknya dinikahkan atau beliau nikah lagi. Contoh ini masalah. Contoh wis pokoknya kepalanya wis bose ya. Paham ya masalah? Misalnya jenengan punya hadir acara nikahan. Itu kan banyak jenis makanan. Nggak usah banyak-banyak, ngambilnya dikit-dikit aja.
Orang cara makan profesional itu dikit-dikit tapi berulang kali jemaah. Ya, ini makan langsung nasi sing ngakek. Engko nanti baksonya nggak kemakan. Siomainya nggak kemakan, tengklengnya nggak kemakan, nasinya sitik wae tapi keliling sendiri. Insya Allah yang tuan rumah seneng makanannya dipangan. Betul apa enggak? Tapi hatinya yang kotor, tamu, wis udah geragas, geragas. Biarin nih orang. Yang penting tuan rumahnya seneng. Paham ya? Jadi kalau makan itu dikit dulu jamaah, tanduk nanti itu. Yang penting biar habis. Paham? Ngerti sih? Nah, mulai besok. Terus juga makan itu jamaah, apalagi di tanah suci itu. Pulang dari masjid, pulang dari sholat duhur itu terutama. Udah sampai di hotel tuh perasaannya mau dimakan kabeh. Sampai ngambil ayam 2, ikan 1. Yang terjadi apa jamaah? Nggak habis semuanya. Habis itu sering saya kasih nasihat, jamaah kalau makan tuh ambilnya dikit-dikit. Kalau kurang ambil lagi, itu banyak itu porsinya. Maka besok kalau ada di antara panjenengan itu ke tanah suci, saya ingatkan. Jangan makan itu kemaru. Sitik wae nanti tambah lagi, kurang tambah lagi. Ngaten sih? Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, waktu kita terbatas. Dan nanti kalau habis sholat, habis makan dan minum baca doa. Apa doanya? Alhamdulillah. Yang panjang itu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau baca doa itu, habis baca Allah ridho, diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Demikian jamaah, hadza wallahu taala alam. Saya sudahi pembahasan kita, semoga bermanfaat, semoga Allah taala ridho sama kita, Kanjeng Nabi itu ridho memberi syafaat kepada kita, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.